Selamat petang. Pada petang ini tajuk renungan kita bertajuk Kata Hati. Ayat inti terdapat dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan manusia. Yudas dikenali sebagai seorang pengkhianat, namun Yudas memiliki hati nurani. Saya percaya Yudas menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala seperti terdapat dalam Matius 26 ayat 14, bukan dengan niat supaya Yesus mati. Ini terlihat dari sikapnya setelah melihat peristiwa yang terjadi kepada Yesus dalam Matius 27 ayat 3 yang dijatuhi hukuman mati, lalu menyesallah Yudas. Walaupun itu bukan satu bentuk pertobatan yang sesungguhnya, karena akhirnya dia mengakhiri hidupnya sendiri. Perasaan menyesal menunjukkan Yudas sebenarnya memiliki hati nurani yang telah mendorongnya pada perasaan penyesalan. Tuhan memberi setiap kita hati nurani yang menimbulkan rasa bersalah ketika kita berbuat salah. Dalam surat Roma, Paulus menggambarkan hati nurani kita sebagai sesuatu yang saling menuduh atau saling membela kita. Bagi pengikut Kristus yang taat, memelihara kemurnian hati nurani adalah cara penting dalam menjaga kompas moral, sekalipun moral kita tidak sempurna. Mengakui dosa, bertobat, dan membayar akibat dosa haruslah menjadi cara hidup kita seperti yang dinyatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dan juga Imamat 6 ayat 2 hingga 5. Paulus yang memberi teladan bagaimana menjaga hati nurani yang murni berkata, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan manusia. Dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Melalui pengakuan dosa dan pertobatan, ia menjaga hidupnya di hadapan Tuhan. Persoalan pribadi, apakah dosa mengganggu Anda? Ikutilah teladan Paulus. Berjuanglah untuk memiliki hati nurani yang murni. Sekian renungan petang kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.